Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada bulan suci Ramadan ini, kita semuanya masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana mestinya. Walladzi yuftiru bihi sha'imu 'asyarah asya'a. Dan yang membatalkan puasa itu ada 10 perkara. Ma wasala amdan ilal jawfi, apa-apa yang masuk dan sengaja ke dalam rongga yang terbuka atau masuk ke dalam kepala, awir roksi atau masuk ke dalam kepala. Kita buka halaman selanjutnya. Wal huknatu fi ahadis sabilaini, dan menyuntikkan sesuatu ke dalam salah satu lubang dubur atau anus. Wal qayu amdan, dan muntah dengan sengaja. Wal wat'u amdan fil farji, yaitu jina atau jima dengan sengaja pada kemaluan. Wal inzalu an mubasyarah, mengeluarkan sperma dengan sebab bersetubuh atau hubungan badan. Lalu wal haidu, haid. Wa nifasu, nifas. Wal jununu itu artinya sebab hilang akal. Dan waridah, murtad. Di dalam kitab Fathul Qorib ini bahwa dijelaskan di dalam bab puasa, dari pertama hukum puasa, pahala puasa, dan sampai yang membatalkan puasa kita itu dibahas di dalam kitab Fathul Qorib itu. Kitab Fathul Qorib ini bahwa yang membatalkan puasa kita itu terbagi ke dalam 10 perkara. Baik, sebelum kita ulas, maka harus kita ketahui bahwa kitab Fathul Qorib ini kitab yang membahas seputar fikih. Bukan cuma hanya kitab Fathul Qorib, tapi juga ada kitab Safinah dan kitab-kitab yang lain, yang kitab-kitab itu membahas tentang yang membatalkan puasa, perkara yang membatalkan puasa, seperti Ya'natul Talibin dan sebagainya. Baik, kita ulas satu persatu. Tadi yang 10 perkara yang bisa membatalkan puasa kita. Yang ke-1, ma wasala amdan ilal jawfi, apa-apa yang masuk ke dalam rongga yang terbuka atau masuk ke dalam kepala. Apa saja rongga yang terbuka? Seperti yang ke-1 mulut, seperti telinga, seperti yang lainnya di dalam tubuh kita yang itu merupakan yang rongga terbuka gitu misalkan. Nah, misalkan yang membatalkan itu, misalkan kita memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka itu. Contohnya, kita itu ngupil dengan sengaja. Misalkan telunjuk kita itu dimasukkan ke dalam hidung. Nah, si kotorannya itu keluar. Nah, itu batal kalau disengaja. Dan juga apabila kita
ada korek kuping misalkan dimasukkan ke dalam telinga misalkan ya, di telinga, lalu si congeknya keluar, itu bisa batal. Dan misalkan kumur batal atau enggak, misalkan ada pertanyaan seperti itu. Kita harus lihat permasalahannya. Apabila kumur si airnya tidak tertelan, tidak masuk ke dalam tenggorokan, maka itu tidak batal. Tetapi apabila kita kumur dengan air, si airnya itu masuk ke dalam tenggorokan kita, tertelan, maka itu yang menyebabkan. Itu yang ke satu. Yang kedua itu, yang selanjutnya itu al-qay'u, muntah dengan sebab disengaja. Misalkan seseorang sedang berpuasa, misalkan si tenggorokannya itu dikorek-korek untuk muntah disengaja, itu batal. Tetapi bisa tidak batal bila mana kita bepergian, misalkan kita mudik, misalkan dari Garut ke Bandung, dari Bandung ke Garut, dari aku ke kamu misalkan. Itu tidak batal. Misalkan kita mudik di dalam perjalanan, di dalam mobil, di dalam mobil kan biasanya bau dengan apa gitu ya, yang menyebabkan kita itu pengen muntah, itu tidak menyebabkan batal. Yang selanjutnya ada al-wat'u itu bersetubuh atau berhubungan badan dengan suami istri, misalkan di siang hari. Nah, ini yang menyebabkan, misalkan ada sepasang suami istri yang tidak tahan, misalkan ingin menyalurkan bakatnya kepada si istrinya di siang hari, itu tidak boleh ya, karena itu akan menyebabkan puasa kita itu menjadi batal. Atau misalkan ada pacar, misalkan ya, orang yang melakukan perzinahan di siang hari, itu tidak boleh. Orang yang sudah bersuami istri juga tidak diperbolehkan, apalagi orang yang berzina. Ya, itu tidak. Itu hukumnya haram. Nanti Allah murka kepadanya. Terus di sini setelah al-wat'u ada al-inzalu, yaitu keluarnya sperma karena disengaja. Tadi misalkan ya, karena disengaja itu dikarenakan berhubungan intim, baik dengan sepasang kekasih misalkan, atau bersuami istri, itu bisa mengakibatkan puasa kita itu menjadi batal. Terus ada haid. Nah, permasalahan haid ini yang ada pada seorang wanita itu bisa menjadi batal dikala dia melaksanakan puasa. Misalkan ada wanita yang normal, misalkan tidak haid ya, misalkan dia itu berpuasa, tetapi pada siang harinya misalkan si haidnya itu kambuh, misalkan keluar haid, keluar seperti darah-darah ya, seperti itu ya. Nah, itu akan menyebabkan puasanya itu langsung menjadi batal. Yang selanjutnya nifasu. Nifas ini adalah keluarnya darah disebabkan oleh ini. Nifas itu keluarnya darah disebabkan karena melahirkan ya. Maka apabila ada seorang wanita misalkan ya, dia itu melahirkan pada siang hari, nah maka bisa dipastikan si puasanya itu menjadi batal. Nifas. Terus wal jununu, hilang akal atau gila. Maka orang yang gila itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa karena hilang akal. Tetapi permasalahan di sini wal jununu itu misalkan dia melakukan berpuasa, misalkan di sore harinya itu si penyakit gilanya itu kumat, misalkan
dia orang normal melakukan puasa, ingin melakukan puasa, pada sore harinya si gilanya kumat. Nah, itu bisa dipastikan si puasanya itu menjadi batal. Seperti itu kira-kira. Warwidah, murtad. Murtad itu sudah jelas keluar dari agama Islam. Bagaimana kalau orang Islam misalkan berpuasa misalkan dengan normal seperti biasanya, tetapi pada sore harinya murtad? Itu puasanya menjadi batal. Meskipun setelah dia murtad, beberapa jam kemudian dia bertobat kepada Allah, menyesali perbuatannya kepada Allah, tetap bisa dipastikan bahwa puasanya itu batal, atau bisa jadi puasa kita tidak diterima oleh Allah. Nah, di dalam kitab Fathul Qorib bahwa yang bisa menyebabkan puasa kita itu banyak, apalagi di dalam kitab fikih yang lainnya. Maka dari itu pesan untuk kita semua bahwa di dalam puasa ini kita harus benar-benar, harus sungguh-sungguh baik menjaga iman kita dan menjaga yang lainnya supaya puasa kita bisa terjaga dan puasa kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai puasa kita menjadi batal atau puasa kita menjadi sia-sia. Kita harus senantiasa menjaga lisan kita, pandangan kita, pendengaran kita, untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, atau bisa jadi tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua bisa dilindungi oleh Allah dalam suasana yang seperti ini. Wabah corona ini mudah-mudahan bisa cepat hilang dan kita bisa beraktivitas kembali